Palangkaraya. Sungainya indah dilihat mata. Perkenalkan, nama saya Alivia dari SD Islam Darussalam Palangkaraya. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Saya yakin semua pasti sudah kenal dengan Bumi Tambungan, Kalimantan Tengah. Di Bumi Tambungan ini banyak sekali cerita rakyat yang menarik untuk kita ketahui. Nah, teman-teman, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Kalimantan Tengah yang berjudul Dohong dan Tingang. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat 100 buku cerita rakyat Nusantara karya Dian Kristiani. Selamat menyaksikan. Dahulu kala ada seekor burung tingang yang cantik dan bersuara merdu. Sebenarnya burung itu adalah jelmaan putri raja yang bernama Putri Intan. Putri Intan disihir oleh seorang nenek sihir yang sedang menguji mantranya. Saat itu Putri Intan berjalan-jalan di hutan untuk mencari bunga-bunga liar. Tak terasa ia masuk jauh ke hutan dan terpisah dari dayang-dayangnya. Siapa kamu? Aku Putri Intan, Nek. Kebetulan sekali, aku akan menguji mantraku. Berubahlah menjadi seekor burung. Wush. Ada apa yang terjadi denganku, Nek? Nenek, tolong kembalikan wujudku, Nek. Pengaruh sihirku akan hilang jika ada seorang pemuda yang dengan tulus mengantarmu pulang ke istana. Kata nenek sihir saat Putri Intan menangis dan memohon agar wujudnya diubah kembali menjadi manusia. Sejak saat itulah Putri Intan tinggal di hutan sebagai burung tingang. Pada suatu hari, burung tingang itu terjebak di sebuah perangkap. Kakinya tak dapat bergerak. Berkali-kali ia membebaskan diri, tapi jeratan perangkap itu malah semakin kuat. Burung tingang itu akhirnya dia hanya bisa berharap agar ada orang yang menolongnya. Sembari menunggu, burung tingang itu bernyanyi dengan merdu. Harapannya berhasil. Seorang pemuda yang melintas di hutan itu mendengar suaranya. Pemuda itu bernama Dohong. Dohong segera melepaskan burung tingang itu dari perangkap. Wah, burung tingang ini cantik sekali. Bulunya indah dan suaranya pun amat merdu. Aku akan memeliharanya. Akhirnya burung tingang itu burung tingang itu dibawa pulang dan menaruhnya di sebuah sanggar. Suatu hari
Saat matahari masih belum terlihat, Dohong pun terbangun dari tidurnya. Saat itu, dia melihat seorang gadis cantik yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Dohong terkejut. Dia hampir nyaris berteriak. Namun, gadis itu memperkenalkan dirinya. Aku adalah Putri Intan dari Kerajaan Galang. Aku berubah menjadi burung tinggal karena disihir oleh seorang penyihir saat aku tersesat di hutan. Jika malam tiba, aku akan berubah menjadi manusia. Namun, saat matahari sudah muncul, aku akan kembali menjadi burung tinggal. Mendengar cerita Putri Intan, Dohong pun merasa iba. Ia pun menawarkan bantuan. Apa yang aku bisa lakukan untuk membantumu? Jika kau tulus membantuku, antarlah aku pulang ke istana. Kata nenek sihir itu, pengaruh sihir ini akan hilang jika ada seorang pemuda yang mau mengantarku saat matahari sudah mulai menampakkan diri. Putri Intan kembali berubah menjadi burung tinggal. Dohong pun setuju. Dia membawa burung tinggal dalam sanggar menuju ke istana Kerajaan Galang. Ternyata benar. Setibanya di gerbang istana, burung tinggal itu kembali berubah menjadi Putri Intan. Betapa senangnya hati Raja Galang dan Permaisuri itu melihat putrinya yang telah hilang kembali. Tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Dohong. Dohong yang sejak awal sudah jatuh cinta pada Putri Intan memberanikan diri untuk melamarnya. Mendengar itu, Raja dan Putri Intan setuju dengan lamaran Dohong. Mereka pun akhirnya berdua menikah dan berbahagia. Anak gembala pandai bersulap. Sulap dimainkan di tengah hari. Salam penutup tak terucap. Kuucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.